Selamat sore ya Bang Po. Nih, saya lagi sama Anggi nih. Ngopi dulu. Ngopi susu. Selain susu ini, susu gantung suka Gi? Susu apa yang suka? Susu sapi. By the way, Anggi ini jomblo guys. Anggi jomblo ya. Saya mau nanya-nanya dong Gi. Gi, ngojek dari kapan Gi? Saya awal Gojek itu seingat saya tahun 2019. Itu perkiraan di bulan-bulan September ya, waktu Gojek ada pembukaan gede-gede itu saya dapat SMS. Kemudian saya ke Kemang Timur, itu total kemungkinan 5.000 mitra ya, 5.000 calon mitra di Gojek gitu. Saya yang ke 1.000 tuh ngantri dari pagi sampai jam berapa? Sampai jam berapa tebak? Sampai jam 4, setengah 5 itu. Setengah 5 sore baru tenteng helm 2, jaket 1 di teng. Udah bangga banget itu. Tapi nggak paham itu gimana cara gunain aplikasinya. Udah tuh coba mulai online ya, nyalain bunyi. Jujur pertama kali nggak berani ngambil. Kenapa nggak berani ngambil? Lah mungkin belum siap kali ya. Orderan pertama itu gorek itu. Terus nggak berani ngambil, udah didiemin. Habis itu matiin iseng-iseng kan. Bawa pulang helm 2, jaket. Nah, mulai besoknya coba order. Nyari nih yang dekat-dekat aja lah, 1 kilo, 2 kilo. Bawa orang. Ya dong. Itu pembukaan dari Anggi guys. Anggi ini ngebitnya di daerah mana Gi? PTB Angke. PTB Angke. Jadi kalau lewat sini itu daerah-daerah banjir rumahnya dia. Japra aja, yang sungkan. Jampak kek, sengkat kek, jorokin kek ya kan. Nah, Anggi narik dari 2019. Nah, masuk JBK dari kapan Gi? Masuk JBK. Setahu saya, seingat saya itu masuk GBK, saya agak-agak lupa. Agak-agak lupa, tapi udah lama banget. Di perkiraan sekitar 4 tahun lebih ya. 4 tahun. Betul lah, 4 tahun. Berapa tahun ya? Yang dari saat pertama saya di GBK itu awalnya muncul, tahu kan? Dulu zamannya apa? Tahu nggak? Shopee ya? Nah, Shopee. Masih ingat tuh. Dulu waktu zaman saya dulu ada 2 akun, Shopee P2P sama Gojek. Kemudian Shopee itu meluncurkan Shopee Food, saya gabung. Waktu awal-awal pertama Shopee Food tuh enak, pendaftaran di beberapa pasukan ya, beberapa anggota lah dikumpulin. Nah itu saya masuk tuh di grup-grup JBK. Waktu pertama kali itu di mana? BC Bang Erik ya? Ya, BC Bang Erik di daerah Tanjung Duren. Udah lama-lama, dikit-dikit aja gitu. Oh gitu. Nah, jadi awal mulanya ketemu sama Anggi, Anggi kalau nggak salah masuk Single Factor ya, grup ya. Kalau nggak salah ya. Nah, terus saya ngerekrut dari Single Factor, ada Anggi, ada ketuanya juga datang ya. Iya Ketuanya betul. meninggal. Almarhum Bang Aat. Bang Aat, tapi udah meninggal. Terus ada yang namanya Apip ya. Ya Bang Apip, Bang Andre. Ya, karena saya ngajak di grup dia juga nggak aktif ketuanya, jadi saya rekrut aja lah ke sini. Iya, Biar jadi teman-teman kita juga. Gi, saya pengen nanya nih. Nanya apa nih? Biasanya orang Tionghoa Ya di luar ini ya, Bang. nggak apa-apa. Biasanya Gi, orang Tionghoa di Indonesia itu kaya-kaya Gi, tajir-tajir. Kok Anggi mau jadi Gojek gitu? Apalagi penghasilan yang nggak jelas ya kan? Apa yang membuat Anggi itu jadi Gojek? Biasanya kan Tionghoa pembisnis lah,
eh, punya perusahaan atau punya toko minimal, bagaimana? Ya sekarang kita kembali lagi ya, di dalam kehidupan itu banyak orang, banyak apa ya, dalam kehidupan itu apa ya, ya begitulah, unik. Kehidupan itu unik. Unik dong. Kita nggak bisa dilahirkan secara mendadak, tiba-tiba kaya, tiba-tiba anak kolong merat, nggak juga. Pada intinya, kenapa sih kita orang-orang Chinese itu ingin ngojek atau gimana? Itu nggak tabu, bagi kita nggak tabu, karena dengan ngojek itu kita bisa menafkahin keluarga kita. Kita nggak usah malu kalau kita ngojek. Lu tukang ojek bisa apa sih? Penilaian orang kan beda-beda, ya kan? Enggak, ada yang saya tanya gini, rata-rata nih, rata-rata aja ya, pukul rata ya. Orang Chinese di Indonesia tuh tajir, kaya. Kenapa enggak? Kenapa saya enggak? Sebenarnya Ya cara kaya juga lah, cara kaya. kenapa enggak? Sebenarnya gua mah kaya ini. Kaya apa tuh? Kaya itu bukannya di dalam artikan kekayaan kekayaan apa ya? Harta gitu loh. Kekayaan itu bisa dideskripsikan kekayaan akan ilmu pengetahuan, berbagai pergaulan. Kita bisa masuk ke berbagai pergaulan. Pada intinya orang Chinese itu rata-rata kan beberapa doang nih, bukannya mengklaim, rata-rata pada menjauh dari suatu sosial bentuk entitas lah istilah katanya ya. Tapi sebagai orang Chinese itu kita harus pandai-pandai bergaul, karena di mana pergaulan itu kita bisa bisa mengetahui dan memahami, dan kita juga bisa sukses dalam pergaulan itu pada intinya sih. Karena di pergaulan itu bisa membuat kita mencapai kesuksesan. Jangan salah loh, jangan salah. Dengan pergaulan itu kita bisa membangun suatu korelasi antara berbagai misalnya ada bisnis atau rencana kayak gimana dengan matang. Kita bisa membangun itu dengan sebuah yang namanya pergaulan tanpa batas ya, tanpa memihak, maupun dia orang suku Jawa, suku Batak, suku Madura, suku manapun. Kita sebagai orang Chinese itu harus wajib pandai bergaul dengan siapapun. Itu pada intinya sih. Oh, jadi Anggi ini mempunyai mindset gua pandai bergaul gitu. Nah, keluarga saudara ada yang kaya gak? Nah, menurut Anggi nih, dengan jadi tukang ojek kita bisa jadi kaya nggak? Bagi tips dong, mindset orang Cina kenapa sih kaya-kaya? Gini loh, kita ngojek itu bukan berpatokan pada kekayaan sih. Ya, kalau ingin kaya secara instan, ya kenapa nggak ngepet aja sekalian? Iya dong, ke Gunung Kawi, kalau nggak kemana gitu, bisa kaya. Tapi kayak monyet kali ya. Tapi kalau kita kekayaan itu ya kembali lagi dari pergaulan, dari cara kita ini. Apakah Gojek bisa kaya? Nah, pertanyaannya penting juga. Sebenarnya Gojek nggak bisa membuat kita kaya, tapi bisa membuat kita berhasil dalam kehidupan. Contohnya, kita bisa menghidupi keluarga kita. Dengan kita bekerja sebagai ngojek, kita bisa menafkahi anak-anak kita sampai bahkan dari sekolah ya. Saya pernah dengar dari bapak-bapak, beberapa driver ya,
dia bisa loh biayain anaknya dari SD, dari TK sampai dia kuliah. Gimana tuh? Salut kan? Dengan adanya Gojek seperti ini, ya sangat membantu seluruh elemen masyarakat gitu loh. Ya dengan kemampuan kita bisa ada motor, kita bisa ngojek, ya kan, pakai aplikasi. Zaman sekarang kan zamannya teknologi, kita harus pandai-pandai gitu loh untuk mencari duit. Bagaimana mencari duit itu secara online. Ya, kita jawabnya secara singkat aja mungkin ya. Selama jadi driver Gojek, hal apa Anggi yang pernah nggak dienakin lo? Nggak enak lah gitu. Nggak enak. Soal dari teman, dari pelanggan. Iya orang. Ya. Kenapa mas? Ada masalah apa mas? Ini mas, ngumpul mas. Sini ngumpul. Karena Gojek itu hal yang nggak enak itu banyak sih. Terkait komplainan pelanggan, kadang-kadang tuh pelanggan maunya selalu apa ya? Ada bangkulnya nggak Gi? Nggak ada sih, udah saya ini dulu. Pelanggan itu maunya semua serba enak, serba bagus lah. Padahal kita belum tentu, kita di lapangan kadang-kadang kasihan, motor rusak, ya kan, pelanggan maunya serba cepat. Paket selalu datering, makanan selalu siap, nggak pernah tumpah atau gimana. Suka yang nggak enak begitu tuh dari keluhan-keluhan pelanggan. Jadi untuk pelanggan-pelanggan Gojek diharap untuk bisa apa ya, memahami dan memaklumi dan lebih lagi menghargai kita sebagai driver gitu loh. Ada bangkulnya nggak? Ada, bangku panjang. Bangku panjang aja sini, arahnya sono. Apanya? Arahnya gini, bangku panjang. Kasih Miftahudin biar ke sini. Nggak ada, sini aja udah nggak apa-apa. Nanti gua Kasih Miftahudin. Gituan. iya, Stiker. sini, latihan.